Halo, assalamualaikum. Kumaha daramang sadayana. Piye kabare? Orang Sunda mau belajar bahasa lain tetap aja kelihatan Sundanya ya. Ya intinya buat saya mah kesehatan teman-teman itu utama ya. Hari ini apa ada yang lagi sempit hatinya atau sempit pikirannya? Semoga segera menemukan solusi terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang belum dapat pekerjaan, semoga secepatnya dapat pekerjaan. Yang lagi menanti jodoh, semoga segera dipertemukan dengan jodoh terbaik ya. Mungkin ada juga yang lagi ikhtiar menunggu hadirnya si buah hati, semoga segera dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya doa terbaik deh untuk teman-teman semua ya. Buat yang baru gabung jangan sedih, di sini kita sama-sama saling mendoakan dengan doa terbaik. Amin ya robbal alamin. Masih di minggu pertama bulan Ramadan, gimana? Masih di jalur resmi semuanya? Dompet masih aman dompet? Amin. Kita memang harus mau selalu belajar ya, meskipun nggak sampai ke Cina. Salah ya. Terutama masalah keuangan nih. Kadang kita tuh teorinya udah mantep banget, udah hatam lah gitu ya. Tapi prakteknya lumayan berat. Apalagi nih setelah Ramadan usai, kita akan menghadapi Idul Fitri. Insya Allah usia kita sampai ke sana ya teman-teman. Diberi kesehatan, dilimpahkan rezeki kita semua. Amin ya robbal alamin. Gak bisa dipungkiri ya, Idul Fitri itu butuh biaya yang gak sedikit. Ini bukan wajib sebenarnya ya, tapi memang udah jadi kebiasaan aja. Kayak misalnya beli baju baru, mukena baru, makanan khas lebaran, bikin cemilan ya, barangkali ada tamu yang datang, kasih uang jajan untuk ponakan atau angpau anak-anak di sekitar rumah. Dan yang gak kalah harus jadi perhatian adalah biaya mudik. Apalagi nih kalau kita mudiknya cukup jauh ya, tentunya biayanya harus kita perhitungkan juga. Selain itu kewajiban untuk bayar zakat, dan yang harus bayar fidyah, ayo jangan lupa sama biaya fidyahnya. Nah, hemat di bulan Ramadan emang bisa? Kayaknya bisa deh. Sini saya bisikin. Number one, nomor hiji. Yang pertama banget yaitu coba atur budget belanjanya. Jadi apalagi kalau di rumah kita lumayan banyak nih ya personilnya. Jadi daripada kita jajan di luar, lebih baik masak sendiri deh. Bisa dapat lebih banyak, bisa lebih enak, dan juga tentunya lebih hemat. Coba bayangkan kalau misalnya di rumah kita ada berempat, 5 atau 6 gitu ya, atau bahkan lebih. Misalnya kita beli takjil, beli kolak lah di luar, satu bungkusnya 5.000, kali 7 udah berapa? 35.000. Seandainya kita bikin sendiri, pasti udah dapat banyak banget, bisa untuk 2 hari mungkin ya, dimasukin kulkas kan gak apa-apa. Terus juga disederhanakan menunya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bikin kolak itu lengkap, ada ubi, ada singkong, ada pisang, kolang-kaling gitu ya. Terus apa lagi biasanya? Labu gitu ya, labu yang kuning itu labu apa? Parang ya. Nah coba disederhanakan aja, misalnya cukup dengan diisi singkong sama ubi sama pisang misalnya, atau singkong sama ubinya gitu. Jadi nggak usah terlalu yang rame-rame banget deh itu isi kolaknya gitu ya. Yang penting rasanya tetap mantap gitu kan, bikin kenyang juga gitu ya. Terus juga misalnya nih, daripada kita makan takjil gitu ya, ada gorengan, ada lontong, kolak, lalu es teh manis misalnya kan, ada ya yang kalau buka puasa itu harus yang es gitu kan. Nah coba pilih aja mau teh manis, es teh manis, atau mau kolak gitu ya. Gak perlu ada dua-duanya lah. Terus juga kalau misalnya ada lontong sama bakwan, sekiranya lapar banget mendingan langsung aja ambil nasi gitu ya, daripada sekarang kita makan kenyang, makan takjil, habis itu kita sholat isya, sholat tarawih, habis tarawih kita makan nasi lagi banyak. Selain gak bagus buat kesehatan, karena itu terlalu mepet ya teman-teman ke waktu kita tidur. Sementara idealnya atau yang bagusnya, kalau nggak salah ya, ini kalau keliru silahkan dibetulkan, direvisi di kolom komentar. Idealnya 2 jam sebelum makan itu harusnya kita udah nggak konsumsi apa-apa lagi. Bahkan katanya misalnya kita tidur jam 9, kalau bisa sebelum maghrib tuh kita udah makan gitu. Minum pun nggak boleh banyak-banyak, sedikit aja, karena ternyata itu memberatkan si ginjal kita dalam bekerja. Lalu selain itu kalau memang pengen dong sekali-kali jajan gitu ya, beli takjil di luar rumah, silahkan, tapi secukupnya aja, sekiranya bakal habis gitu ya. Jangan disisa-sisain di kulkas, karena menurut pengalaman, makanan yang udah ditaruh di kulkas, apalagi itu makanan jajanan gitu ya, yang cuma sisa sedikit taruh di kulkas, percaya deh besok-besoknya itu udah nggak semangat lagi buat makan, paling biasanya malah dibuang, kan mubazir gitu ya, sayang. Di luar sana belum tentu loh ada teman-teman, semua orang bisa
makan banyak saat buka puasa gitu kan. Nah, ini khusus buat teman-teman yang suka belusukan ke tempat perbelanjaan. Biasanya suka gatel tuh kalau belanja misalnya ke mall atau ke pasar tradisional sekalipun, niat di awal tuh di rumah mau beli baju anak-anak katanya gitu ya. Begitu nyampe ke pasarnya, lihat kayaknya wah keren-keren tuh perabotannya baru-baru. Ada toples baru beli, ada taplak meja beli. Ih, gordennya lucu tuh beli, warnanya baru ya gitu ya. Terus apalagi? Bahkan ada juga yang beberapa orang yang kalau lebaran itu harus banget, mesti banget ganti warna cat rumah. Nggak apa-apa sih kalau memang budgetnya ada ya, tapi ini khusus untuk yang memang mau berhemat di bulan Ramadan. Sebaiknya barang-barang yang tadi disebutkan nggak perlulah untuk dibeli lagi. Pakai yang ada aja ya, karena yang penting hati kita baru kembali ke nol lagi, udah nggak ada nggak ada hati yang tersakiti, hati yang luka, nggak ada dendam, nggak ada penyakit hati gitulah ya. Kalau penampilan rumah mah biarin aja apa adanya kayak kemarin-kemarin aja. Lalu yang ketiga itu apa? Nggak perlu pakai mukena baru lah. Coba pakai yang ada aja. Ingat ya, kita udah decluttering. Jangan jadikan Ramadan ini sebagai momen kebocoran keuangan kita. Siang hari kita puasa, udah nahan lapar, nahan haus, masa nahan buat belanja nggak bisa? Poin berikutnya adalah hati-hati dengan uang THR. Ini khusus untuk teman-teman yang mungkin suaminya atau mbaknya sendiri punya THR ya. Hati-hati banget, jangan sampai punya pikiran uang THR itu sah-sah aja buat dihabisin. Kan itu memang untuk lebaran. Ingat, masih ada hari lain setelah lebaran. Jangan awur-awuran, euforia besar-besaran gitu ya. Nggak nggak taunya setelah lebaran bingung karena gajian masih lama. Kalau bisa sih dari uang THR ini ada sejumlah uang yang bisa kita simpan atau mungkin dibelikan emas gitu biar aman ya. Jadi suatu saat kita butuh sesuatu yang urgent banget gitu, kita nggak kebingungan mau cari kemana uang itu. Untuk yang masih punya sangkutan dengan orang lain atau yang punya amanah dengan orang lain, semoga uang THR-nya bisa disisihkan ya untuk sedikit menutupi atau bahkan melunasi semuanya. Amin insyaallah. Saya doakan semoga semua teman-teman yang sekarang masih punya sangkutan sama orang lain bisa melunasi secepatnya ya, biar hidup kita tenang, biar hidup kita juga bahagia, hidup kita itu bebas gitu ya, freedom. Karena kalau kita punya hutang sama orang lain, kita ada amanah, hidup kita itu deg-degan gitu, was-was ya, kayaknya tertekan, gak enak juga kalau ketemu orangnya kan gitu. Ya semoga semuanya ya yang mungkin ada uangnya di orang lain bisa segera kembali, dan untuk teman-teman yang mungkin ada sedikit uang teman-teman yang masih di kita bisa kita kembalikan segera. Amin ya robbal alamin. Berikutnya adalah ketahui maksud kita puasa. Puasa itu buat apa sih gitu ya? Setahu saya puasa itu menahan hawa nafsu. Ini bulan boleh dibilang bulannya latihan ya. Justru setelah Ramadan ini nanti akan kelihatan tuh kita ada perubahan nggak dalam gaya hidup, atau justru balik lagi ke setelan awal. Puasa bukan hari dimana kita bermewah-mewah saat berbuka puasa, tapi kita sesekali merenung deh. Di luar sana jangan-jangan ada yang puasa gitu ya, terus jam 5 sore masih bingung gitu mau makan apa ya, karena nggak ada uang. Kita alhamdulillah ya siang hari masih bisa kepikiran ntar sore mau cari takjil di mana yang enak ya, mau beli apa ya yang kira-kira buka puasa tuh happy gitu, seneng bisa makan enak, bisa makan banyak gitu. Di luar sana belum tentu begitu. Puasa ini melatih diri kita juga supaya bisa belajar berempati dengan keadaan orang lain. Jadi kita tuh bisa merasakan lapar itu kayak gimana sih rasanya gitu ya. Haus itu kayak gimana sih rasanya. Diharapkan dengan kita latihan puasa 1 bulan ini, setelah ini kita masih bisa jadi punya empati yang besar kepada orang lain, dalam artian kalau ngeliat orang lain susah itu hati kita tergerak untuk mau menolong. Hati kita tuh punya empati, punya perasaan yang sama seperti dirasakan orang lain yang lagi lapar, yang lagi susah gitu. Jadi kita tuh nggak ngerasa bahwa rezeki yang kita punya itu ya milik kita semua, tapi kita ada kesadaran untuk berbagi, ada kesadaran bahwa rezeki yang Allah kasih ke kita itu ada juga milik orang lain di dalamnya. Yang terakhir, dan ini sering kali kita abaikan, yaitu hindari bukber.
Di sini bukan saya antisosial ya teman-teman, tapi teman-teman bisa hitung sendiri, biaya bukber itu biasanya nggak sedikit, biaya transportasinya, biaya makannya, belum lagi biaya gengsinya. Selain itu ada hal yang paling riskan ya kalau menurut saya pribadi, yaitu sholatnya. Kadang-kadang maghribnya itu kelewat gitu aja. Apalagi kalau tempatnya di mall gitu ya, tempat sholatnya sempit, harus antri wudhunya, harus antri sholatnya. Nanti begitu waktunya Isya tiba kita masih di mall gitu ya, atau kalau mungkin tempatnya di resto kita masih di resto atau di kafe lah katakan gitu ya. Orang-orang udah sholat tarawih di masjid kita malah masih di jalan. Belum lagi kalau misalnya kayak kita di mall lah contohnya gitu ya. Biasanya kan sebelum kita nggak bisa ya pesan makanan pas udah mepet mau maghrib, biasanya udah nggak dapat tempat duduk. Mau nggak mau kita ngikutin kayak orang-orang dari jam 5 bahkan ada yang udah standby gitu ya di kursi masing-masing sambil nunggu azan maghrib. Nah teman-teman bisa bayangkan itu ada waktu jeda segitu lamanya duduk sambil nunggu azan maghrib di situ. Apalagi kalau ketemu teman lama ya, misalnya reuni, pasti banyak banget yang dibahas entah itu teman atau mungkin mantan musuh yang punya musuh. Nah, dari situlah mungkin nanti takutnya, khawatirnya kita nggak sadar jadi ngomongin orang gitu kan. Jadi menggunjing, jadi gibah. Karena kenapa? Yang namanya kita udah kumpul-kumpul apalagi sama teman lama, biasanya nggak berasa tuh ngomongin orang. Jadi kayaknya udah ngalir gitu aja ya. Bahkan kadang-kadang awalnya kita ngomongin si A gitu ya. Terus jadi ngerembet kemana-mana, jadi banyak deh orang yang kita omongin. Aduh itu sayang banget ya. Ya saya gimana dong Teh, saya udah bikin jadwal beberapa nih buat acara bukber. Nggak apa-apa silahkan datang-datang aja. Tapi memang kalau boleh gitu ya mengingatkan jangan sampai lupa yang wajib tetaplah wajib. Jangan sampai karena ada momen bukber ini terus kita jadi pura-pura lupa sama kewajiban kita untuk sholat maghrib gitu aja. Kalau memang tempatnya kita tahu mungkin kita bisa bikin ancang-ancang gitu ya. Oh di sini musolanya cuma sebesar ini. Kalau saya sholat maghrib kira-kira keburu nggak ya? Terus biar keburu itu kira-kira jam berapa ya saya bisa prepare kayak gitulah kira-kira. Karena target kita adalah hemat di bulan ini, berarti kita nggak perlu beli baju baru, tas baru, dan lain-lain untuk bisa datang ke acara ini. Jadi pakai aja yang ada. Nah, tapi itu adalah pengalaman saya ketika kemarin-kemarin masih sering menghadiri acara bukber ya. Kalau ada pengalaman teman-teman yang lebih baik daripada pengalaman saya itu, alhamdulillah, masya Allah, berarti teman-teman bersyukur ya punya lingkungan yang positif. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah nonton sampai selesai. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.